Lapak On ini apa aja yang bisa dilayani di Lapak On ini? Jadi Lapak On ini khusus Untuk PBB layanan kan? pajak online PBB. Oke. Misalkan mutasi. Mungkin kan Pak ya, di luar PBB dilakukan secara pelayanan secara digitalisasi. Sangat memungkinkan. Semangatnya itu pertama simplifikasi. Outcome-nya tadi hemat uang, hemat waktu, dan mempercepat orang bayar. Tentunya partisipasi Bapak Ibu para wajib pajak ini sangat kami harapkan untuk pembangunan di Kota Bogor. Pembangunan itu sendiri tentunya akan kembali kepada masyarakat. Kenyamanan yang dirasakan oleh masyarakat, oleh para pengusaha, oleh semua yang terlibat di Kota Bogor ini. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Widi Hanaldi dalam program Tribun Talks. Tribuners, saya sedang tidak berada di studio Tribun News Bogor, tapi saya sedang berada pagi ini di kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor atau Bapenda Kota Bogor. Sudah bersama saya Kepala Bapenda Kota Bogor, Bapak Denny Hendana. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Wilujeng Enjing. Wilujeng Enjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Damang. Alhamdulillah. Mohon. Alhamdulillah, Kang. Ya, terima kasih Pak Denny sudah memberikan kesempatan kami untuk datang ke kantor sini, bertemu dengan Bapak dan semua staf di sini. Kantornya bagus ya Pak? Alhamdulillah. Kantornya bagus, pelayanannya juga bagus. Insya Allah mudah-mudahan. Terus kita tingkatkan. Iya. Kang, ngomong-ngomong Bapenda ya, Bapenda Badan Pendapatan Kota Bogor. Badan Pendapatan Daerah Kota Pendapatan Bogor. Daerah Kota Bogor. Teh tukang nyari duit ya? Gimana sih? Mangga nih. Jadi uang Kota Bogor itu di sini. Namanya pendapatan berarti identik dengan uangnya, ya, nyari uang. Memang secara tupoksi Bapenda teh menjalankan salah satu yang ditugaskan oleh wali kota untuk mencari pendapatan. Oke, yeah. Tidak semata-mata Bapenda pendapatan teh. Bapenda mah hanya mengelola pajak. Pajak daerah. Oke. Aya deui retribusi. Yeah. Retribusi dikelola oleh OPD. Yeah. Misalkan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan. Yeah. Ada lagi peran BUMD. BUMD juga kan ada sharing untuk pendapatan di Kota Bogor. Dan yang lain adalah lain-lain PAD, misalkan pendapatan dari rumah sakit, puskesmas, yang dikelola secara BLUD. Kesemuanya teh kita sebut dengan pendapatan asli daerah. Kalau Bapenda mah hanya mengelola pajak daerah. Jadi meskipun namanya Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor, tapi tidak semua pendapatan itu dikelola oleh Bapenda. Mohon gitu ya Pak ya? Mohon. Nah, pertanyaan saya, jadi Bapenda teh ngelolanya apa aja? Kita mengelola 9 jenis pajak. Oke, 9 jenis pajak. Pajak yang dikelola secara self-assessment. Itu aya 4. Pajak hotel, restoran, parkir, hiburan. Nah, 4 itu jenis. 5 lainnya ada pajak penerangan jalan, ada pajak air tanah, ada pajak reklame, ada pajak bumi dan bangunan, dan ada BPHTB, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Jadi ada 9 objek pajak. Iya, jenis pajak yang dikelola oleh Bapenda. Mohon. Nah, yang menarik ini nih, satu, pajak penerangan jalan umum. Pajak penerangan jalan, mohon. Penerangan jalan. Itu diambil dari mana? Dari pajak warga? Penerangan jalan teh diambil bersamaan dengan membeli kalau token pulsa ya, pulsa listrik gitu. Jadi dipungut, kita titipkan ke PLN. Oh, gitu. Masuknya di situ. Ya, betul. Kan kalau penerangan jalan umum yang punya
pemerintah daerah juga. Mohon. Ini yang kita maksud adalah pajak atas konsumsi listrik. Pajak yang dipungut atas konsumsi listrik oleh warga ya, entah itu rumah tangga, bisnis, perkantoran dan lain sebagainya. Oke, paham. Jadi kembali lagi tadi Bapenda itu mengelola 9 pajak. 9 jenis pajak seperti itu. Dan salah satunya PBB. Nah, banyak pertanyaan nih. Bapenda Kota Bogor sudah meluncurkan aplikasi Lapak Online atau Lapak On. Pelayanan pajak online. Iya, pelayanan pajak online itu atau Lapak On. Lapak On. Nah, banyak yang bertanya ke kita, teh naon sih Kang? Lapak On teh terkait dengan PBB? Ya, jadi PBB kalau kita bicara tentang PBB, pengelolaan PBB di Kota Bogor, kita sebenarnya sudah melangkah ke era digitalisasi, Kang. Oke. Ya, sejak 2021 yang lalu, kita sudah meluncing iSPPT. Era digitalisasi kan kita mengarah ke paperless ya. Jadi semuanya dikirim lewat digital ke akun iSPPT wajib pajak yang bersangkutan. Nah, syaratnya tapi wajib pajak tuh harus mendaftar ini. Mendaftar di akun iSPPT. Kita sejak berlakunya iSPPT yang ini hanya di Bapenda Kota Bogor atau seluruh Bapenda? iSPPT ini? Ada beberapa kabupaten kota yang sudah mengaplikasikan iSPPT. Salah satunya di sini. Salah satunya di Kota Bogor. Hanya mungkin yang sudah tidak mencetak lagi. Benar-benar tidak mencetak. Kota Bogor salah satunya yang sudah tidak mencetak lagi. Yang lain mungkin masih mix antara digital dan secara masih antara hard copy dan soft copy-nya masih ada. Jadi untuk masyarakat Kota Bogor sekarang menerima laporan pajak PBB-nya itu lewat iSPPT itu. Betul. Karena kan awalnya ketika kita mencetak itu, pertama dari sisi mencetak aja kita perlu waktu 1 bulan. Nyetaknya aja kita perlu 1 bulan. Mencetak, mengadministrasikan, kan nyetak, terus ditandatangani, manual, segala macam. Sesudah diadministrasikan, kita serahkan melalui kelurahan. Kelurahan turun ke RW, turun ke RT, baru di-delivery ke masing-masing warga. Itu bisa membutuhkan 3 bulan. Dan masih ada warga yang merasa belum terima nih, sudah hampir jatuh tempo, belum terima. Nah ini waktu delivery cukup panjang ini. Kita pangkas dengan digital ini per tanggal 2 Januari setiap tahun, wajib pajak itu sudah bisa mendownload berapa tagihan PBB-nya, gitu Kang. 2 Januari ya? 2 Januari. Tagihan itu sudah 2 Januari tiap tahun? Setiap tahun itu sudah bisa dilihat. Berarti PBB digital ya, disebutnya ya? Nanti kalau mau cetakan tinggal di-download, dicetak. Gitu. Oke, Kang. Kan sudah keluar iSPPT ini sudah berlaku. Dan produknya itu adalah PBB dalam bentuk digital. Mohon. Lantas prosesnya seperti apa bagi warga masyarakat yang akan membayar? Apakah cukup datang atau ada pelayanan lain yang lebih mudah yang memang disiapkan oleh Bapenda Kota Bogor? Ya, betul. Jadi kami mencoba terus melakukan elektronifikasi layanan kepbb-an. Kita sudah melangkah di SPPT digital dengan iSPPT. Pembayaran kita sudah cashless, sudah membuka hampir 20 channeling pembayaran. Baik di marketplace maupun di financial technology ya, vintage ya. Kita pakai itu. Atau juga mungkin di tempat-tempat yang mainstream nih, lewat bank, ATM, atau Indomart, Alfamart. Minimarket sudah ada ya? Minimarket ya. Terus sekarang yang sisanya itu adalah layanan layanan pajaknya nih. Layanan perubahan database, pengajuan pengurangan, keberatan, restitusi, kompensasi, misalkan ada layanan mutasi sebagian seluruhnya,
atau misalkan pendaftaran baru. Nah, ini layanan-layanan ini yang selama ini menjadi turunan dari layanan PBB, selama ini masih manual ini. Jadi kita yang lain sudah terdigitalisasi, layanannya masih manual. Nah, melalui Lapak On yang tadi udah disampaikan oleh Akang, ini layanan ini mau kita rubah tadinya manual menjadi digital. Dan ini sudah mulai dilakukan perubahan kita itu? Sudah mulai dilakukan perubahan ini. Insya Allah dalam waktu dekat akan di-launching oleh Pak Wali Kota. Gitu. Nah, pertanyaan lagi nih, Kang. Lapak On ini apa aja yang bisa dilayani di Lapak On ini? Jadi Lapak On ini khusus layanan PBB, kan? Pajak online PBB. Misalkan mutasi. Mutasi itu perubahan nama ya, perubahan di SPPT misalkan namanya masih penjual, ingin menjadi nama yang baru nih pembeli. Mutasi ya? Mutasi, bisa mutasi, ada istilahnya mutasi keseluruhan. Jual beli kan keseluruhan nih. Ada mutasi sebagian, saya beli dari Akang misalkan, Akang punya 1000 meter, saya beli cuman 100. Nah itu mutasi sebagian. Ada penggabungan. Saya punya 2-3 objek pajak yang ini mau digabungkan jadi satu. Jadi satu objek pajak. Itu namanya gabungan. Atau juga misalkan perubahan pembetulan nih atas luas tanahnya salah, luas bangunannya salah. Tadinya belum ada bangunannya, ingin didaftarkan bangunannya, gitu kan. Alamat salah, gitu kan. Itu ada pembetulan. Atau juga pembatalan PBB. Misalkan ini makam nih. Atau masjid, itu kan fasilitas umum, fasilitas ibadah yang seharusnya tidak dikenakan, maka kita batalkan, gitu kan. Atau pendaftaran baru, pendaftaran baru. Jadi semula belum terdaftar, ingin didaftarkan. Nah itu layanan termasuk itu. Layanan lainnya berupa kalau ketidakmampuan, ada pengurangan, ada keberatan. Kalau misalkan nilai jualnya terlalu tinggi, berhak mengajukan keberatan, kita akan tinjau. Kalau sesuai kita tolak, kalau tidak sesuai kita terima, berarti kan gitu. Betul. Ada restitusi kompensasi, misalkan bayarnya double, ya kita restitusi, kita kembalikan yang satu. Atau kita kompensasikan dengan pajak di tahun depannya. Nah ini layanan-layanan ini tadinya berbentuk manual, Kang. Manual? Jadi WP bayangkan dari mana-mana harus datang ke sini, bawa berkas, syaratnya banyak. Bisa berhari-hari? Bisa, misalkan kalau kurang berkasnya. Bisa berminggu-minggu malah ya? Itu bisa balik lagi, bawa lagi, datang lagi, gitu kan. Nah itu kan membutuhkan biaya juga bagi yang bersangkutan datang ke Bapenda, gitu kan. Nah dengan layanan yang terdigitalisasi ini, bisa dengan handphone atau dengan menghemat PC. Waktunya berapa lama, Kang? Kalau antara manual dengan Lapak On ini, apakah sehari selesai? Kalau untuk pengajuannya jelas menghemat waktu dan uang bagi warga ya. Untuk pengajuannya nih, untuk pengajuannya yang tadinya wajib pajak harus datang, jauh-jauh, misalnya kurang, balik lagi, memenuhi lagi. Nah itu kan jelas itu kalau kita upload aja datanya. Dari sisi waktu ya, dan dari sisi uangnya, uang juga ya. Ya kalau ini ongkos ke sini nih, berapa bensin naik itu ya, itu kan ongkos ya, bisa dihitung oleh wajib pajak. Dari sisi efisiensi lah ya. Pengajuannya nih. Pengajuan ya. Nah, tahap kedua dari sisi proses bisnis. Proses bisnisnya kalau manual itu kan berkas itu pindah-pindah tuh dari bidang ini, pindah ini sampai selesai. Print out-nya diserahkan lagi ke pelayanan, diambil lagi oleh wajib pajak. Nah, sekarang dengan digitalisasi, proses bisnis itu, ya kita dengan aplikasi itu, approve, kalau yang harus dicek lapangan, tetap harus cek lapangan. Nanti berita acaranya di-upload di situ. Approval kepala kantor saya juga tinggal di aplikasi itu. Nanti surat keputusannya pun sudah langsung tergenerate di situ. Masuk di akunnya ISPPT, tinggal di-download lagi sama wajib pajak. Nanti akan masuk kepada wajib pajak yang sudah mendownload Lapak On ini, laporannya itu. Sudah notifikasi. Daftar dulu nih. Ya, daftar dulu ISPPT. Udah masuk ISPPT, artinya wajib pajak sudah punya akun. Berarti prosesnya
untuk masuk ke lapak on itu harus daftar dulu ISPPT. Oke. Terus setelah itu gimana Kang prosesnya? Nanti apa namanya, di aplikasi ISPPT itu ada layanan lapak on. Nah, layanan lapak on, masuk di situ ada daftar. Ada daftar, nanti tinggal di input pendaftarannya apa, pengajuannya apa. Persyaratannya diupload di situ, diupload. Udah selesai bagi wajib pajak tuh. Kan tidak perlu waktu sehari semalam, beberapa menit saja barangkali. Kalau uploadnya cepat, selesai cepat. Gitu kan. Tinggal yang dibutuhkan koneksi internet aja. Nah, udah diproses oleh kita. Diproses oleh kita. Cuman mungkin dalam masa transisi wajib pajak teh masih kene belum bisa nih. Mangga silahkan datang ke pelayanan kita, nanti kita bimbing bagaimana caranya dalam masa transisi ini antara manual ke digital kan. Mungkin masih bingung, kumaha ya biasanya mah cukup datang udah nyerahin berkas. Tapi ini tuh sudah berjalan. Kita sudah berjalan untuk uji coba karena namanya aplikasi harus kita uji coba untuk mengetahui kekurangannya di mana. Kalau misalkan ada proses bisnis yang mandeknya di mana, ini kan perlu itu. Jadi tidak langsung kita launching, kita langsung running kan nggak gitu. Iya. Uji cobanya sudah lama ya? Jadi uji coba udah dalam 1 bulan ini, 1 bulan ini udah uji coba. Nah ini nanti kalau ada kekurangan sambil jalan sambil kita perbaiki aplikasinya. Ketika launching, mudah-mudahan ini udah lancar semua. Nanti di launching di 6 Juni ini ya, Kang ya? Insya Allah, mudah-mudahan lancar. Oke, jadi sangat banyak yang dikurangi ya? Kurangi dari sisi waktu dan biaya ya? Jadi ada 3 tujuan, Kang. Ya. Kalau bahasa keren nama outcome selahnya. Outcome nate, pertama tadi efisiensi waktu ya. Waktu bagi wajib pajak sendiri, waktu dalam hal proses pelayanannya. Mungkin yang tadinya sebulan, kita nanti bisa ukur. Bisa 15 hari selesai. Yang 15 hari selesai, bisa kita tarik jadi 10 hari selesai. Kan gitu. Ini sedang kita evaluasi penyelesaian waktunya. Gitu kan. Yang kedua, tadi efisiensi waktu ya. Efisiensi anggaran. Dari sisi wajib pajak, nggak perlu bolak-balik biaya kadieu. Perlu naik angkot, naik kendaraan sendiri. Itu dari sisi wajib pajak. Dari sisi kita juga kan kita perlu apa? Perlu printer nih. Perlu biaya untuk tintanya, ngeprint di depan itu untuk mengeluarkan bukti-bukti berkas yang masuk. Perlu nyetak formulir, perlu nyetak map. Nah itu kurang lebih hampir 1 miliar itu, Kang. Wow, efisiensi 1 miliar. Iya, eta teh lamun dihitung miliar teh per tahun, Kang? Per tahun. Per tahun gitu ya, kan, per untuk tahun. Operasional seperti itu, pelayanan. Gitu kan. Ini kita bisa hemat kan itu ya. Ya mungkin nggak nol banget ya. Ya, bisa artinya jadi tinggal jauh di bawah itu. Di bawah itu, gitu kan. Keren. Dan yang ketiga outcome-nya semakin cepat kita selesaikan berkas, WP cepat bayar. Duit masuk ke Pemda kan? Nah, itu ujung-ujungnya mah duit kan kita pendapatan, ujung-ujungnya duit. Tapi proses pembayarannya juga tetap pakai secara digital ya. Artinya m-banking seperti itu. Karena nanti ketika saya masuk ke lapak on, itu tuh berarti saya misalkan mau bayar PBB, berarti di situ tuh tinggal saya masukin nomor PBB-nya berapa, segala macam, objek pajaknya segala macam, itu sudah dijelaskan ada di situ. Ada di situ, semua di itunya kita ini kan. Jadi semuanya bisa dalam genggaman lah, Kangnya istilahnya. Kalau misalkan kita mau merubah data, kita bisa lewat HP atau PC. Kita mau mendownload SPPT-nya, kita bisa lewat itu juga. Mau bayar juga kita kan bisa dengan menggunakan tadi itu ya melalui vintage-nya atau yang 20 channel itu ya gitu kan dan lain sebagainya. Semuanya bisa dalam genggaman. Pembayarannya jauh lebih mudah juga ya. Mudah. Ini dirasakan terutama bagi wajib pajak yang tidak tinggal di Bogor.
Oke. Ya kan? Iya, iya. Kan yang punya tanah, punya rumah, Tidak tidak semuanya semua yang orang Bogor. tidak Ayanu tinggal di Jakarta, betul, betul, Ayanu di Bandung, Ayanu di betul. Semarang, Tapi punya tanah di tapi sini. punya tanah di sini. Kan tidak harus datang ka dieu. Mohon. Ari orang misalkan Ciampea punya tanah di dia masih kena mendingnya ongkosna Iya, teu mahal. masih di Bogor lah Masih ya. Bogor. Hmm. Coba lamun anu ti Surabaya mah mau ngurus PBB ka dieu, belum pesawatnya, belum kereta apinya, kan itu biayanya cukup mahal. Tuh. Tapi dengan adanya digitalisasi ini atau elektronifikasi layanan, insya Allah itu akan sangat mempermudah terutama wajib pajak yang di luar Kota Bogor. Di luar Kota Gitu, Bogor. di luar Kota Bogor. Pak Denny, apakah ini sudah disikapi bahwa tidak semua orang sudah melek digital? Artinya kan banyak ya di daerah-daerah atau di pedesaan, anggaplah wilayah perbatasan di Kota Bogor ya, ataupun orang yang masih tinggal di kampung-kampung ya, meskipun Kota Bogor masih ada kampung kan, ya, betul. Yang memang dia punya tanah tapi belum tahu betul. Mengurus secara digital, emak-emak, aki-aki gitu kan segala macam. Tapi dia punya objek tanah. Nah, bagaimana nih? Kalau mungkin kalangan milenial, usia-usia kita mungkin sudah paham, apalagi yang setiap hari beraktivitas di perkantoran segala macam. Nah, mengantisipasinya seperti apa? Ya, jadi itu sangat kita pahami bahwa tidak semua wajib pajak teh melek teknologi, tetapi bukan berarti kondisi itu terus menyurutkan niat kita ya. Karena belum ya udah jangan dulu, tidak juga. Ini menjadi tantangan dalam sosialisasi. Nah, salah satunya dengan podcast ini sosialisasi ya Kang ya. Iya, betul. Sosialisasi secara mungkin media sosial, tapi kita juga selain itu sosialisasi tatap muka kita tetap laksanakan. Dalam rangka penagihan kan kita ada mobbing, mobil keliling ke kelurahan-kelurahan. Nah, kita manfaatkan juga mobbing ini untuk menyebarluaskan informasi ini kepada wajib pajak yang mungkin tidak tersentuh oleh teknologi itu. Tetapi saya yakin kalau pemilikan handphone itu mungkin sudah memasyarakat lah ya, walaupun ada barangkali yang belum punya HP. Tetapi secara general HP ini udah menjadi kebutuhan. Nah, hanya saja barangkali warga itu tidak tahu bagaimana memanfaatkan HP untuk pembayaran PBB, untuk mengurus ke-PBB-an. Nah, inilah yang kita kejar dalam rangka sosialisasi ini, gitu, yang langsung ke masyarakat. Masyarakat ini, kan? Ya. Jadi itu mah strateginya kita harus langsung nih ke masyarakat. Atau minimal ketika orang tuanya tidak paham digital, mesti anaknya yang paham. Betul. Seperti itu ya. Jadi ketika kemarin COVID dan pendidikan itu tidak dilaksanakan tatap muka, kan pendidikan juga dilaksanakan di rumah. Artinya dalam satu kakak itu adalah HP gitu ya. Walaupun kita juga memaklumi ada beberapa yang benar-benar tidak memiliki HP. Tetapi sebagian kan ada yang sudah memiliki HP. Nah, yang memiliki HP dan memiliki anak ini sebagai salah satu tujuan sosialisasi kita nih. Memanfaatkan generasi milenial untuk ngajarin ibunya atau neneknya atau kakeknya betul. Kan. Iya. Tadi kita Akang sudah menjelaskan bagaimana cara memanfaatkan atau menggunakan lapak on ini ya lewat ISPPT. Nah, ini mewakili pertanyaan dari para Tribuners nih. Keamanannya gimana? Siap. Ini kan data pribadi. Betul. Kan kita nggak tahu ya. Secara digital itu seringkali mudah untuk dibobol gitu seperti itu. Gimana Kang? Jadi ini terkait dengan keamanan data. Kita juga kan dalam membangun aplikasi juga ada pihak ketiga yang dilibatkan untuk membangun aplikasi ini. Di lain pihak juga ada beberapa aplikasi yang memang kita bikin sendiri, gitu kan. Artinya kita bikin sendirilah ya, tidak harus melibatkan pihak ketiga. Begitu juga dalam rangka pengamanan dari serangan hacker lah ya. Serangan hacker itu juga kita memang pertama kita memiliki server yang cukup banyak. Jadi tidak hanya satu server, jadi ada backup-nya. Backup server. Dan kita juga akan terus membackup setiap otomatis setiap beberapa saat gitu kan di backup.
agar kita tidak melulu mengandalkan data yang tersedia. Betul, betul. Kita juga melibatkan pihak ketiga untuk menutup lubang-lubang yang bisa diserang oleh hacker tersebut. Betul, celah-celah yang kemungkinan bisa menjadi pintu masuk. Ya. Ini terus terang ya, bukan omong kosong. Kita memang sudah beberapa kali ada yang mencoba, gitu. Ada yang mencoba. Tapi alhamdulillah keamanan kita cukup tinggi lah. Keamanan kita terjamin cukup ya. Terjamin, insya Allah terjamin. Dan sudah beberapa kali ada upaya dari pihak-pihak yang mau mengacaukan ya. Betul, mau mengacaukan. Tapi alhamdulillah kita bisa kita tanggulangi gitu. Berarti tim IT di sini cukup. Mudah-mudahan ini bisa, ya? Karena kita kan menyadari bahwa data ini kan data rahasia, data yang dipercayakan oleh wajib pajak kepada kita, dan kita harus bertanggung jawab untuk merahasiakan itu, gitu kan. Ini salah satu upayanya ya kita mempertahankan, memberikan barikade dari serangan hacker. Mudah-mudahan nggak usahlah nyoba-nyoba. Jangan sampai terjadi ya. Kepentingan umum kok, bukan untuk kepentingan pribadi ini. Nah, bicara soal data wajib pajak, ada berapa sih wajib pajak di Kota Bogor? Jadi kalau PBB kita untuk PBB aja. PBB itu ada 275.000 dari jumlah penduduk sekitar 4 jutaan ya. 1 juta. Oh, jumlah penduduk Kota Bogor 1 juta. 1 juta lebih ya. 1 juta lebih, 200.000 diantaranya. 275.000 itu kita terdaftar sebagai wajib pajak PBB. Oke. Dari setiap tahun itu kurang lebih 5.000 sampai 8.000 yang mengajukan pelayanan kepada kita. Dari 275. Kalau lihat angkanya kecil ya. Nggak, hanya di bawah 2%. Tapi artinya masih banyak WP yang belum patuh dong. Yang tidak mengajukan, artinya yang tidak mengajukan itu tidak mengajukan pembetulan kan, berarti mungkin sudah benar gitu kan. Atau pembayaran. Ini bukan, yang mengajukan pembetulan ya. Layanan kePBB-an tadi mutasi, keberatan pengurangan dan sebagainya. Tapi angka 5.000 itu besar loh kalau kita lihat kuantitatifnya ya. Kalau persentase mungkin 2%, kecil gitu. Dari 275. Tapi 5.000 itu ya itu berkas kan, data yang harus kita selesaikan. Tanggung jawab kami sebagai pengelola pajak harus menyelesaikan. Jadi tepat waktu, tepat sasaran, terus tidak ada kesalahan dalam eksekusi kan itu kan. Nah, elektronifikasi itu menjawab yang tadi itu. Kaitan dengan kepatuhan pembayaran, kita masih di bawah 100% ya. Baru 67% dari 275. Artinya tapi sudah cukup besar ya. Sudah di atas 50% kan? Sudah di atas 50% gitu kan, kepatuhan pembayaran. Dan diharapkan dengan adanya aplikasi yang lebih memudahkan ini, berharap presentasi kepatuhan akan lebih tinggi. Betul, Kang. Mungkin bisa mencapai 90 atau 90 lebih. Gitu kan. Karena bisa jadi orang bukan tidak patuh, tapi karena satu dan lain hal. Merasa waktu, ribet gitu kan. Tiap hari dia harus bekerja, segala macam. Nah, itu. Itu ya salah satu yang memang jadi pertimbangan. Betul Kang. Jadi kalau sekarang, tahun 2023 ini, sampai dengan hari ini kita sudah mengumpulkan kurang lebih 119 miliar nih dari PBB ya. 2023 nih sampai dengan akhir Mei nih ya. Akhir Mei ini. Dari target 100, yang sudah terserap. Yang sudah bayar. Sudah bayar itu udah. Dari bukan potensi ya? Bukan, dari target 165. 165 miliar. 19 miliar. Dibandingkan dengan tahun lalu, di periode yang sama sampai akhir Mei, kita mencapai 89 miliar. Oh, berarti ada peningkatan. Jadi ada peningkatan kan tahun ini kan. Betul. Itu menunjukkan ya mudah-mudahan kepatuhan akan. Berarti ini Q1 ya? Betul. Q1 di tahun 2023 sudah melebihi dari tahun yang lalu. Di bulan yang sama. Di bulan yang sama. Luar biasa. 89 ke 100. Tapi yakin Pak, di Desember tercapai 100 berapa? Insya Allah 165. 160 ya? Insya Allah mudah-mudahan. Karena memang sedikit lagi ya? Ya, sedikit lagi. Nanti biasanya memuncak lagi di jatuh tempo bulan Agustus. Oke. Jadi pada kesempatan ini juga saya menghimbau boleh ya kepada Tribuners dan warga masyarakat Kota Bogor
serta siapapun yang memiliki tanah dan bangunan di Kota Bogor, silahkan cepat bayar PBB dengan kemudahan pembayaran yang disediakan oleh pemerintah Kota Bogor untuk pembangunan di Kota Bogor. Jadi uangnya kan kembali juga kepada kenyamanan kita ya. Iya. Kita berikan kenyamanan, baik kenyamanan secara fisik, kesehatan, dan lain sebagainya untuk seluruh warga Kota Bogor. Itu himbauan kami. Jangan menunggu jatuh tempo. Jangan menunggu jatuh tempo. Betul. Menarik Pak Denny. Tapi menarik juga nih pertanyaan saya. Kalau saya menggunakan aplikasi itu, kena cas nggak? Ada biaya nggak sih? Biaya tambahan? Ya, itu salah satu pertanyaan yang sering saya dapatkan. Gitu. Jadi kalau layanan pemerintah, mau pusat maupun daerah, itu tidak boleh mengenakan cas. Tidak boleh ada biaya tambahan? Tidak boleh ada biaya tambahan. Jadi kami pun dalam memberikan pelayanan tidak ada tambahan. Malah kami itu sebisa-bisanya mengurangi social cost dari masyarakat. Mengurangi beban. Iya, beban. Gitu kan. Tadinya kalau manual, masyarakat datang harus keluar uang kan. Betul. Nah dengan digitalisasi, masyarakat tidak perlu keluar uang, cukup di rumah. Gitu kan. Bahkan bukan kita memungut biaya tambahan, malah kita tuh sebisa-bisanya mengurangi beban biaya yang dikeluarkan ketika masyarakat ingin meminta layanan kepada kami. Itu esensi layanan kepada publik ya. Kan ada juga single sign on. Ya. Itu tuh apa sih? Bagian dari lapak on atau apa? Jadi ini inovasi juga. Single sign on itu kan kemudahan ketika kita masuk ke dalam satu aplikasi, dan satu aplikasi itu ketika masuk ada beberapa aplikasi turunannya. Jadi ketika mau masuk ke aplikasi itu kita sudah sudah login, maka ketika akan masuk ke aplikasi lainnya sudah tidak perlu login lagi. Jadi namanya single sign on. Jadi sign on-nya cuma sekali aja. Jadi lewat lapak on itu. Lewat SSO, single sign on itu. Single sign on. Ketika sudah masuk di SSO, mau masuk ke ISPPT langsung kebuka, mau masuk ke lapak on langsung kebuka, mau masuk ke aplikasi yang lain juga langsung. Kalau SSO itu SSO itu aplikasi tersendiri. Aplikasi untuk login gitu ya. Untuk login, tapi tetap masuknya lewat ISPPT. Enggak, ada SSO sendiri. Oh, ada SSO sendiri. Oke. Nanti SSO sudah masuk, mana aplikasi yang sudah terintegrasi dengan SSO, tinggal milih, klik nih ISPPT, klik ISPPT langsung terbuka. Tidak perlu username lagi, login lagi gitu. Jadi di awalnya sudah masuk di aplikasi SSO itu. Seperti itu ya? Betul. Oke. Semangatnya mengurangi aktivitas masyarakat untuk datang ke sini. Salah satunya mengurangi kos masyarakat untuk datang ke kantor sini. Terus untuk pelayanan lain yang masih tetap dilakukan di sini apa, Kang? Jadi nantinya kita berharap seluruh layanan itu sudah terdigitalisasi. Wow. Jadi nggak ada lagi layanan. Tidak hanya PBB. Termasuk pajak yang lain. Jadi pajak yang lain sebenarnya hotel, restoran itu sudah terdigital. Sudah mulai terdigital. Itu mah udah sejak beberapa tahun yang lalu. Jadi wajib pajak restoran, hotel itu tidak perlu datang ke sini. Laporan di aplikasi. Betul. Terus nanti untuk bikin ID billingnya. Ada tergenerate kode billing, langsung bayar ke bank. Bisa bayar ke bank, bisa melalui transfer dan lain sebagainya. Pakai yang fasilitas-fasilitas perbankan lainnya. Terus BPHTB juga gitu. Pihak-pihak yang akan melakukan transaksi jual beli sudah menginput datanya di situ di SIM BPHTB. Nanti keluar tergenerate surat setoran BPHTB-nya, SSPD-nya, surat setoran pajak daerah. Sudah tergenerate, ada ID billing-nya, tinggal dibayar di bank. Bayar bisa langsung ke bank atau melalui layanan lain yang tidak perlu cash gitu kan. Nanti sudah masuk ke kita datanya. Lalu nanti ada validasi BPHTB. Nggak perlu lagi datang, sudah ada e-validasi. Syarat-syaratnya di-upload. Masuk ke kita, approval. Hasil approval-nya
masuk lagi ke akun yang tadi pengajuan, tinggal di download, di print oleh yang bersangkutan. Jadi udah nggak perlu datang lagi kan itu ke sini. Nah, PBB ini baru sekarang nih lapak on. BPHTB juga ada pengurangan dan keberatan. Tahun depan kita digitalisasi juga. Mulai tahun depan. Sisanya. Tapi memungkinkan Pak ya, di luar PBB dilakukan secara pelayanan secara digitalisasi? Sangat memungkinkan. Semangatnya itu pertama simplifikasi. Outcome-nya tadi hemat uang, hemat waktu, dan mempercepat orang bayar. Iya. Kan ujung-ujungnya mah kalau saya betul. Orang bayar kan. Betul. Kalau misalkan data salah, iya mah data salah dah, naon deh dibayar ge, data ge salah, PBB pada gitu. akhirnya seperti itu. Naon ieu ngaran ge masih kena ngaran yang lama gitu. Males deh bayarna. Nah, dengan kita memberikan simpel, mudah-mudahan ini menggerakkan masyarakat. Oh, geuning gampang ya mengajukannya seperti ini. Udah update datanya, udah benar, tinggal bayar kan gitu. Gitu kalau semangatnya seperti itu, Kang. Oke. Jadi kalau nanti tahun sekarang kan di launching tanggal 6 nanti. Mungkin dievaluasi, sukses, tahun depan akan bergeser kepada pelayanan lain. Betul. Yang juga dilakukan secara digital. Terus gini, Kang, kalau semua serba digital, di sini tidak ada pelayanan atau ya? Masyarakat berarti ini kantor mau jadi seperti apa nanti? Pelayanan. Mau layan antrian deh ya tuh. Nggak menutup pelayanan gitu kan. Cuman memang eranya kan karena sudah lain gitu kan. Kita mau belanja aja, misalkan beli makanan, kan nggak perlu datang. Betul. Sekarang ada layanan-layanan online kan, Iya. melalui si A, si B, gitu kan. Kita memang kalau itu karena swasta adalah di situ biayanya. Kalau kita nggak ada biayanya, kita memahami bahwa masyarakat itu ya sebagian besar masyarakat Kota Bogor kan kerja di luar kota. Iya. Waktunya nggak ada waktu, Sabtu Minggu kita tutup, gitu kan. Nah, kalau dengan layanan online mereka bisa, tapi tidak juga menutup layanan kita. Tetap artinya operasional tetap ada di sini. Artinya masyarakat yang mau bertanya segala macam, customer service tetap ada di sini. Walaupun kita sudah ada dering pajak, 5031. 500031. 500031. Betul. 31 itu Jalan Pemuda 31, Kang. Oke. Jadi warga masyarakat yang membutuhkan informasi, terus punya hambatan, nggak bisa datang ke sini, atau karena sedang bekerja di luar kota, atau misalkan ya karena nggak bisa datang lah, silahkan hubungi 5031. 500031. Kosongnya 3 kali. Nanti akan dijawab pertanyaannya terkait pajak daerah, khusus Kota Bogor tapi ya, khusus Kota Bogor ini. Karena sering ada yang bertanya di luar Kota Bogor. Ini kami hanya melayani untuk Kota Bogor. Kita juga punya ada nomor WA. Kalau misalkan nelpon mungkin agak susah, sulit. Sukanya itu menulis, ya melalui WA. Ada nomor WA-nya nanti. Ada nomor WA-nya. Jadi ada 2 layanan kita, WA Center dan dering pajak. Oke. Jadi gitu Tribuners, banyak pelayanan yang bisa diakses oleh masyarakat Kota Bogor sebagai wajib pajak. Tadi dering pajak di 50031 dan juga ada aplikasi pelayanan lewat WA. Keren Pak Denny ya, banyak banget yang memang menjadi terobosan ya di Bapenda Kota Bogor. Mungkin sebelum terakhir Kang, banyak juga nih pertanyaannya masuk ke kita terkait dengan pelayanan ini. Kira-kira apakah ini juga akan mempengaruhi jumlah karyawan di sini, ataukah seberapa siap karyawan di sini untuk menyambut era digital ketika orang sudah dipaksa secara tanda kutip masuk ke digital dengan pelayanan digital? Ya. Jadi terkait dengan SDM ya. SDM di kita tentunya dengan masuknya era digital, maka SDM yang memberikan layanan di front office
akan berkurang. Bukan berarti terus si SDM yang bersangkutan menjadi tidak bekerja. Ya. Kita akan tarik dan mengerjakan tugas-tugas di bidang yang lain, misalkan di bidang pengawasan, di bidang pemeriksaan. Yeah. Jadi kita akan memperkuat pengawasan, pemeriksaan dan penagihan, gitu. Karena fungsi dari Bapenda itu kan ada juga pemeriksaan ini, terutama bagi jenis-jenis pajak yang self-assessment, hotel, restoran, parkir, dan hiburan. Itu kan self-assessment. Esensi self-assessment itu, dan BPHTB ya, maaf, dan BPHTB. Esensinya kan melapor sendiri, menghitung sendiri, membayar sendiri. Kan itu udah langsung uangnya masuk. Benar tidaknya kita uji. Diawasi oleh kita, benar nggak nih angkanya? Yang dilaporkan ya? Yang dilaporkan, omsetnya benar nggak nih? Kalau omsetnya salah, kita menduga ada yang dilaporkan tidak benar, kita lakukan pemeriksaan. Jadi back office-nya kita lakukan pemeriksaan. Dan bagi fungsi pajak itu hal yang biasa. Memeriksa wajib pajak itu bukan hal yang luar biasa. Itu biasa-biasa saja. Jadi para wajib pajak hotel, restoran, kalau kita periksa, mohon kesediaannya kooperatif dengan kita. Kalau tidak ada yang disembunyikan, tenang-tenang saja. Tapi kalau omsetnya dimanipulasi, ya siap-siap saja kita akan lakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan. Banyak yang tidak patuh? Kalau beberapa yang kita lakukan pemeriksaan, ada indikasi ke sana. Ada indikasi ke sana di Kota Bogor. Jadi harus membayar kurang bayarnya. Gitu. Rata-rata hotel apa restoran? Sekarang kita ada hotel, ada restoran juga. Kita ada kerjasama dengan kantor pelayanan pajak. Itu dalam naungan perjanjian kerjasama Pak Wali dengan Kementerian Keuangan. Gitu kan. Kan sama-sama fungsinya itu melakukan pemungutan, cuman kalau KPP pajak pusat, kita pajak daerah. Tapi kan subjeknya sama, kita sama-sama. Kita lakukan tukar-menukar data yang ada di sana, kita minta, data ada yang di kita serahkan. Supaya laporan dari wajib pajak itu nggak berbeda, ke sana sekian, ke sini sekian. Ke sini dimanipulasi sekian, ke sana manipulasi sekian. Nah sekarang karena ada kerjasama, harusnya kan datanya sama. Kita sama-sama lah. Kedua-duanya sama, untuk yang satu untuk APBN, yang satu untuk APBD. Nah terakhir nih Pak, nanti sebelum Bapak closing, kan banyak juga oknum petugas yang justru memanfaatkan kondisi ketika wajib pajak nakal nih. Nah bagaimana nih Pak pengawasannya Pak? Integritas kita dahulukan. Saya percayakan penuh kepada anak buah. Apapun yang dilakukan sesuai dengan koridor ketentuan yang ada. Tetapi apabila Anda melanggar fakta integritas tersebut, itu tanggung jawab ada di diri Anda. Gitu kan? Kalau yang lain tanggung jawab ada di saya. Tetapi ketika Anda melakukan pelanggaran integritas, konsekuensi ada pada diri Anda. Itu sederhana aja saya itu menerapkan kepada teman-teman seperti itu. Kita sudah diberikan gaji, tunjangan, ya kita jalankan itu. Karena apa? Karena kalau ada yang melanggar integritas, satu ada yang pegawai Bapenda, itu kalau dalam kondisi sekarang, semua sekota Bogor ini tahu. Akan tercoreng semua. Betul. Tidak dalam waktu yang lama. Semuanya tuh segera tahu gitu kan. Itu aja saya mewanti-wanti kepada teman-teman. Emangnya terus wajib pajak itu akan diam? Pasti akan semuanya tahu. Dan itu pimpinan akan tahu. Nah itu yang harus kita jaga bersama. Integritas. Ya kita integritas itu diawali dengan dinas yang mengelola keuangan. Gitu. Kita harus diawali dari situlah. Karena Bapenda ini cukup sensitif. Karena sensitif, betul. Mengelola keuangan. Betul. Semua keuangan dari pemerintah daerah di Kota Bogor itu masuk ke sini semua. Dan alhamdulillah selama saya di sini belum ada misalkan laporan atau apa terkait dengan teman-teman gitu ya. Mudah-mudahan itu memang benar-benar tidak ada
tidak terjadi apa-apa. Oke. Mudah-mudahan. Itu yang saya harapkan. Siap. Dan itu yang terus kita jaga komitmen itu. Setiap tahun kita menandatangani fakta integritas. Fakta integritas ya. Betul. Dari mulai level tertinggi sampai terendah. Terakhir untuk wajib pajak mungkin Pak, kepada Tribuners juga yang mau disampaikan? Yang pertama yang ingin sampaikan kepada Tribuner dan wajib pajak di Kota Bogor, bayarlah pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kalau pajaknya bersifat self-assessment, laporkan omset sesuai dengan kenyataannya. Kalau yang official assessment, bayar pajak sesuai dengan penetapan pajak yang sudah kita tetapkan. Jangan melebihi jatuh tempo. Tentunya partisipasi Bapak Ibu para wajib pajak ini sangat kami harapkan untuk pembangunan di Kota Bogor. Pembangunan itu sendiri tentunya akan kembali kepada masyarakat. Kenyamanan yang dirasakan oleh masyarakat, oleh para pengusaha, oleh semua yang terlibat di Kota Bogor ini tentunya sangat berpengaruh dari situ. Yang kedua, kami mohon kerjasamanya agar petugas kami juga terjaga integritasnya. Jangan sampai mengiming-imingi segala sesuatu kalau kita melaksanakan pemeriksaan, pengecekan ke lapangan, dan lain sebagainya. Karena kami ketika menugaskan menugaskan petugas ke lapangan menemui wajib pajak, akan selalu disertai dengan surat tugas. Surat tugas dan maksud tujuannya sudah jelas. Jangan sampai nanti tanpa surat tugas mendatangi Bapak Ibu sekalian. Gitu. Integritas kami utamakan. Yang ketiga, tentunya kami berterima kasih kepada seluruh wajib pajak yang sudah menjalankan kewajibannya nih Kang. Yeah. Sudah membayar dengan tepat waktu, sudah melaporkan omsetnya dengan benar, dan lain sebagainya. Saya ucapkan terima kasih. Atas nama pemerintah Kota Bogor, untuk pembangunan Kota Bogor kami mengucapkan terima kasih. Itu panginten Kang. Mohon. Terima kasih Pak Denny Hendana, Kepala Bapenda Kota Bogor. Hatur nuhun Kang. Tribuners, ya, itu perbincangan singkat dan cukup padat terkait dengan pelayanan di Bapenda Kota Bogor, terutama soal I-SPPT dan layanan pajak online. Yuk kita manfaatkan era digitalisasi ini untuk kita lebih patuh dalam membayar pajak. Saya Widi Henaldi, pamit undur diri. Terima kasih.